Rio de Janeiro, Brasil inilah panggung pertemuan raksasa ekonomi dunia KTT BRICS 2025. Di tengah ketegangan global dan ketidakpastian ekonomi, 10 negara anggota berkumpul dan untuk pertama kalinya, Indonesia hadir sebagai anggota resmi. Apa itu BRICS dan kenapa penting? BRICS, singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika. Kini telah berkembang jadi 10 anggota, termasuk Arab Saudi, Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan tentu saja Indonesia. Kelima hasil utama KTT BRICS 2025. Pertama, penguatan multilateralisme. Kedua, perdamaian dan stabilitas global. Ketiga, kerjasama ekonomi dan keuangan. Keempat, perubahan iklim dan hutan tropis. Kelima, teknologi dan kedaulatan digital. Peran Indonesia di BRICS. Presiden Prabowo hadir langsung dalam pertemuan ini. Sebagai anggota baru, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas akses ekspor, mendapatkan pembiayaan dari NDB, dan memperkuat posisi diplomasi di dunia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia siap menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperjuangkan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Dalam KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, dan ini KTT BRICS pertama yang dihadiri oleh Bapak Presiden sejak Indonesia bergabung di dalam BRICS dengan tema Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance. KTT ini dihadiri oleh anggota BRICS awal yaitu Brasil, Rusia, India, China, South Africa, dan yang baru Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, UAE. Dan masih ada yang mendaftar tapi belum confirm, Saudi. Nah, bagi Indonesia ini penting karena dari keseluruhan GDP-nya sebesar sebelum Indonesia masuk 28 triliun, itu 34% dari global GDP. Dengan masuknya Indonesia dan beberapa negara lain, ini sudah merepresentasi 40% GDP dan merepresent dari 56% penduduk dunia. Jadi ini ekonominya terus bertambah. Dan kalau kita lihat berdasarkan purchasing power parity, ini juga BRICS itu sudah lebih tinggi daripada G7. Jadi ini yang mendorong bahwa BRICS ini menjadi bagian daripada Global South dan diharapkan bisa menyuarakan Global South di fora internasional. Tadi Bapak Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian dunia melalui multilateralisme dan juga menghormati daripada hukum internasional. Bapak Presiden juga menegaskan menolak perang dan juga penggunaan standar ganda. Dan Bapak Presiden sejalan dengan hampir dari seluruh peserta mendorong reformasi multilateral dan keterwakilan Global South dalam tata kelola global, khususnya dalam institusi seperti PBB, dan didorong agar kepemimpinan BRICS dapat mendorong kepemimpinan multilateral yang lebih adil. Dan juga Bapak Presiden menegaskan dukungan terhadap Palestina dan secara khusus untuk mengingatkan Bandung Spirit agar bisa dibawa dalam forum dilanjutkan dalam forum BRICS tersebut. Kemudian di sesi berikut terkait dengan multilateral, economic, financial, dan AI, Bapak Presiden mendorong bahwa multilateralisme sekali lagi didorong di dalam situasi global yang multipolar. Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan.
Kita tahu bahwa dilaporkan tadi dalam New Development Bank itu ada beberapa proyek yang sedang ditangani, antara lain Clean Energy Project, kemudian infrastruktur, kemudian juga beberapa proyek yang terkait dengan sustainability dan green. Saat sekarang ditangani 120 proyek dan nilainya sekitar 39 billion. Memang Indonesia sendiri sudah menyatakan masuk dalam NDB dan tentu sedang berproses. Kemudian outcomes daripada pertemuan tadi salah satunya adalah Leader Declaration, dan dalam Leader Declaration itu ada beberapa poin yang terkait dengan penguatan multilateralism dan reform daripada global governance. Yang kedua adalah mempromosikan peace and security, international stability, dan deepening international economy, trade, dan financial cooperation. Nah, poin kedua ini menjadi penting bagi Indonesia. Di tengah ketidakpastian, kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga untuk menyerap pasar dari produk-produk Indonesia. Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan climate change dan promoting sustainable yang fair and inclusive development. Yang keempat adalah partnership for promotion human, social, and cultural development. Nah, itu outcome dari Leaders Declaration. Tantangan dan masa depan BRICS. Meskipun banyak potensi, BRICS juga menghadapi tantangan, ketidakhadiran fisik Presiden Xi dan Putin, perbedaan kepentingan antara anggota, dan tekanan dari sistem ekonomi global yang masih didominasi Barat. Tapi satu hal jelas, dunia mulai bergeser. Dan BRICS, kini dengan Indonesia di dalamnya, adalah bagian dari babak baru geopolitik dunia. Apakah BRICS akan menjadi kekuatan baru dunia? Akankah Indonesia memainkan peran kunci dalam membentuk masa depan global? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu. Sampai jumpa di video berikutnya.